Kita akan melihat sebuah contoh soal, yaitu sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang A. Penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal atau pada sumbu X, yang B. Penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal, yaitu sumbu Y, yang C adalah kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon, dan yang D arah kecepatan peluru pada saat T sama dengan 1 sekon terhadap garis mendatar atau horizontal. Mari kita lihat satu demi satu dari soal ini. Di awal cerita soal ini dikatakan bahwa peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon. V0-nya adalah 100 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi kita nyatakan sebagai theta 37 derajat. Nah, dari soal ini kita melihat dalam bentuk gambar, ini sumbu X dan sumbu Y. Kecepatan awal dari peluru akan membentuk gerak parabola dengan sudut elevasi 37 derajat. Theta di sini. Nah, ini gambaran awal dari soal. Sekarang kita akan melihat pada soal yang A, yaitu penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal atau arah sumbu X. Kita kembali ke pemahaman tentang trigonometri. Sudut-sudut sinus, kosinus, dan tan. Untuk sin 37 derajat, kita tahu nilainya adalah 3/5. Sedangkan untuk kosinus 37 derajat, kita tahu nilainya adalah 4/5. Dari sini kita bisa menguraikan vektor kecepatan awal. Ini adalah V0, vektor kecepatan awal terhadap sumbu X. Kita beri nama V0X dengan sudut 37 derajat, maka kita dapatkan nilai V0X sama dengan V0 kosinus 37 derajat. Sehingga V0X akan sama dengan V0 100 dikalikan dengan kosinus 37 derajat, yaitu 4/5, maka kita dapatkan nilai V0X sebesar 80 meter per sekon. Berikutnya kita melihat pertanyaan yang B. Penguraian vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal atau sumbu Y. Ini adalah V0-nya diuraikan terhadap sumbu Y. Ini adalah komponen vektor arah sumbu Y, V0Y. Maka kita dapatkan V0Y akan sama dengan V0 sinus 37 derajat, atau sama dengan 100 kali 3/5
maka kita dapatkan nilainya adalah 60 meter per sekon. Selanjutnya soal bagian C menanyakan kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon, V saat T sama dengan 1 sekon. Kita tahu bahwa kecepatan arah sumbu X merupakan gerak lurus beraturan, kecepatannya akan tetap, sehingga Vx pada 1 sekon itu akan sama dengan V0x akan sama dengan 80 meter per sekon. Sedangkan pada sumbu Y, Vy adalah V0y min G kali T, merupakan penjabaran gerak vertikal ke atas. Kenapa? Karena pada arah sumbu Y berlaku gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak vertikal ke atas, karena ada pengaruh dari gravitasi. Jadi sekarang kita dapatkan V0y-nya tadi kita sudah temukan di jawaban soal nomor B 60, dikurangi dengan G-nya kita nyatakan dengan 10, waktunya adalah 1 sekon, maka Vy-nya adalah 50 meter per sekon. Artinya pada saat T sama dengan 1 sekon, komponen vektor kecepatan arah sumbu X 80 meter per sekon, komponen vektor arah sumbu Y 50 meter per sekon. Nah, jika ditanyakan adalah besar kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon, V tidak lain adalah akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 50 kuadrat. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah akar 8.900. Tidak lain, ini sama dengan 94,34 meter per sekon. Jadi untuk besar kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon, nilainya adalah 94,34 meter per sekon. Bagaimana dengan pertanyaan yang D? Soal yang D itu menanyakan arah kecepatan peluru saat T sama dengan 1 sekon terhadap garis mendatar atau garis horizontal. Kita gunakan tangen, theta akan sama dengan Vy per Vx pada 1 sekon. Kita tahu Vy-nya tadi kita sudah temukan sebesar 50, sedangkan Vx-nya tetap 80. Maka kita dapatkan tan theta-nya sebesar 5/8. Kalau kita menggunakan kalkulator atau tabel, kita dapatkan theta-nya sekitar 32 derajat. Jadi sudut sekarang yang terbentuk antara kecepatan peluru dengan garis bidang mendatar adalah sebesar 32 derajat pada saat T sama dengan 1 sekon.